بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada halaman 120 yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu, nawaqidul wudu. Tersisa 3 bab lagi dari pembahasan pembatal-pembatal wudu, maka selesailah buku yang kita kaji ini. Lebih kurang sudah berjalan sebanyak 30 kali pertemuan, 30 majelis. Kita masuk pada babul wudu min luhumil ibil. Bab al-wudu dikarenakan makan daging onta. Maksud dari bab ini, penulis ingin menjelaskan di antara pembatal wudu adalah tatkala seseorang makan daging onta. Di sini disebutkan hadis an Jabir radhiyallahu anhu, yaitu Jabir bin Samurah. Ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah, kedua-duanya sahabi. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ibil. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku perlu berwudu dikarenakan makan daging onta? Rasul menjawab, na'am, iya. Fatawadda' min luhumil ibil, maka hendaknya engkau berwudu tatkala makan daging onta. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Pada hadis ini dengan jelas tegas Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau ditanya apakah perlu berwudu dikarenakan makan daging onta, maka Rasul menjawab, iya, berwudulah engkau tatkala engkau makan daging onta. Kita baca keterangan para ulama yang disebutkan dalam syarah buku ini. Fawaidul bab, faedah bab ini. Ikhtalafal ulama fi akli lahmil jazur, ay al-ibil. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging onta. Hal yanqudul wudu aulah, apakah makan daging onta membatalkan wudu ataukah tidak? Ala qaulaini, ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Jadi di kalangan para ulama ahli fikih, mereka terjadi silang pendapat, apakah makan daging onta dianggap pembatal wudu ataukah tidak. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama ahli fikih dari kalangan fuqaha.
Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annal akla min lahmil jazur la yanqudul wudu. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya makan daging onta tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan makan daging onta tersebut tidak membatalkan wudu. Wa huwa madhhabul jumhur minal hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah ala sahih wa bihi qala jumhur salaf. Ini adalah mazhabnya jumhur dari kalangan ulama Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, dan juga dari kalangan Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'iyah. Wa bihi qala jumhurus salaf, dan ini juga pendapat yang diucapkan, yang dinyatakan oleh jumhur salaf. Faqad qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu', sungguh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah memberikan pernyataan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada jilid yang kedua di halaman 57. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa huwa mahkiyun an Abi Bakar As-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'ab wa Abi Talha wa Abi Darda wa Ibn Abbas wa Amir ibn Rabi'ah wa Abi Umamah radhiyallahu anhum wa ardahum. Kata Imam An-Nawawi, pendapat ini pendapat yang mengatakan makan daging onta tidak membatalkan wudu, ini dihikayatkan, dinukilkan pendapat ini dari Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab, juga Utsman bin Abi Thalib, juga Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Talha bin Ubaidillah, Abu Darda, Abdullah bin Abbas, Amir ibn Rabi'ah, dan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat ini tadi dinukilkan dari pendapat-pendapat mereka bahwasanya mereka mengatakan makan daging onta tidak membatalkan wudu. Wa bihi qala jumhurut tabi'in. Kata Imam An-Nawawi, ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan tabi'in. Wastadallu bi hadits Jabir. Mereka berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qal, Jabir mengatakan, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma ghayyaratin nar. Jabir mengatakan, dulu perkara yang paling terakhir dari dua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak perlu berwudu dari mengkonsumsi sesuatu yang diubah oleh api, maksudnya dimasak oleh api. Jabir mengatakan, dulu perkara yang paling terakhir dari dua perkara yang dibimbingkan oleh Rasul SAW adalah tidak perlu berwudu dari mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api, digodok. Berkaitan dengan onta ini tadi, ini kan normalnya biasanya dimasak kan. Kalau dimasak berarti hadis ini menyebutkan sesuatu yang dimasak tidak perlu tidak dianggap sebagai pembatal wudhu. Dalam artian tidak perlu seseorang berwudhu tatkala mengkonsumsi sesuatu yang telah dimasak. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua dari pendapat yang menyatakan apakah makan daging onta membatalkan wudu ataukah tidak. Pendapat yang kedua, annal akla min lahmil jazur yanqudul wudu. Pendapat kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya makan daging onta membatalkan wudu. Wa huwa mazhabul Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanbali.
Wa hakahu al-Mawardi an jama'atin minas sahabah. Bahkan Al-Imam Al-Mawardi menukilkan ini pendapat sekelompok para sahabat juga. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi tadi menyebutkan pendapat yang pertama yang menyatakan makan daging onta tidak membatalkan wudu adalah pendapat sejumlah sahabat. Pendapat yang kedua ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya makan daging onta adalah pembatal wudu, juga pendapat dari sekelompok para sahabat. Di antara mereka yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi, Zaid ibnu Thabit, wa bin Umar, Abdullah bin Umar, wa Abi Musa al-Ash'ari, wa Abi Talha, wa Abi Hurairah, wa Aisyah. Ini sejumlah sahabat yang berpendapat bahwasannya makan daging onta adalah pembatal wudu. Wa hakahu Ibnul Munzir an Jabir ibni Samurah as-sahabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Jabir bin Samurah atau Jabir bin Samurah, yaitu sahabat Nabi, juga berpendapat bahwasannya makan daging onta merupakan pembatal wudu, sebagaimana yang dinukilkan atau dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menghikayatkan dari Jabir bin Samurah bahwasannya Jabir bin Samurah berpendapat makan daging onta merupakan pembatal wudu. Wastadallu bihaditsil bab. Mereka pendapat yang kedua dari ulama mazhab Hanabilah dan juga sebagian sahabat ini tadi, mereka berdalil dengan hadis yang ada pada bab ini, yaitu hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim, fatawadda min luhumil ibil, berwudulah engkau dikarenakan makan daging onta. Kata mereka, fa fihil amru bil wudu wal amru yaqtadil wujub. Pada hadis Jabir bin Samurah terdapat lafaz fatawadda, berwudulah, min luhumil ibil, dikarenakan makan daging onta. Lafaz tawadda kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, ini fi'il amr. Tawadda, perintah. Katanya mereka, yang namanya perintah yaqtadil wujub, mengandung konsekuensi, bermakna wajib. Sehingga yang mereka fahami bahwasannya ketika Rasulullah SAW memerintahkan fatawadda, berwuduklah min luhumil ibil, difahami oleh mereka itu hukumnya wajib, bukan menunjukkan irsyad atau hukumnya istihbab. Itu katanya mereka. Terus bagaimana dengan hadis Jabir yang menyatakan kana akhirul amrain tarkal wudu mimma massatin nar? Bagaimana dengan hadis Jabir yang menyebutkan perkara yang paling terakhir dari dua perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak perlu berwudu dari mengkonsumsi sesuatu yang disentuh atau dimasak oleh api. Kata mereka, fala yu'aridu hadis al-wudu min lahmil ibil fadlan an ayyakuna nasikhan lahu. Hadis Jabir ini tadi tidak menentang, tidak kontradiksi dengan hadis wudu, hadis anjuran berwudu dari makan daging onta. Terlebih lagi untuk memansuhkannya, li'annahu am. Kenapa? Dikarenakan hadis Jabir yang menyebutkan perkara yang paling terakhir dari urusan Rasulullah SAW adalah tidak perlu berwudu tatkala mengkonsumsi sesuatu yang disentuh oleh api. Katanya mereka, ini hadis lebih umum. Wal am yuhmalu alal khas. Sedangkan kaidah dalam ilmu usul fikih, yang lafadz yang umum itu dibawa kepada lafadz yang khusus. Dalam ilmu usul fikih ada namanya istilah am, al khas, al mujmal, al mubayyan, al mutlaq, al muqayyad. Ini lafadz umum. Rasul menyebutkan perkara, Jabir menyebutkan perkara yang paling terakhir
dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak perlu berwudu tatkala makan makanan yang disentuh oleh api. Ini kan umum disentuh oleh api, tidak khusus pada daging onta. Kata mereka ini hadis umum, dibawa kepada pengertian khusus, hadis yang khusus. Hadis yang khusus adalah hadisnya yang menyebutkan berwudulah karena makan daging onta. Bittifaqi ahlil ilmi, dengan kesepakatan para ulama, yang namanya lafadz yang umum, hadis yang umum atau ayat yang umum dibawa kepada ayat yang khusus. Ini jelas kesepakatan para ahli usul fikih. Mereka menyebutkan al-am yuhmal alal khas, wal mujmal yuhmal alal mubayyan, wal mutlaq yuhmal alal muqayyad. Fayakhruju minhu aswar allati qama 'alaiha dalilu takhsis. Maka keluarlah dari hal ini gambaran yang telah terdapat pada dalil pengkhususan. Wala yuqal bin nasakh ma'a imkanil jama', dan tidak perlu juga untuk dinyatakan ini hadis memansuh ya, selagi masih dimungkinkan untuk dijama'. Li'anna nasakh ma'a imkanil jama' ibtalun li ahadid dalilain, karena tindakan menasakh, nasi wal mansukh dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu hadis, tindakan memansuh selagi masih memungkinkan untuk dijama' maka dijama'. Karena tindakan memansuh dalam kondisi masih mungkin untuk dijama' maka adalah ibtalun li ahadid dalilain, bisa membatalkan, menyampingkan salah satu dalil. Ma'a annahu laisa bi batilin, dalam keadaan perkara ini bukanlah perkara yang batil. Itu juga dalam kaidah ilmu usul fikih, dalam ilmu hadis, ketika didapati dua hadis yang kontradiksi ya, bertentangan, mereka lakukan thariqah. Yang pertama adalah dengan cara mengecek sanad hadis. Itu kalau dia hadis, dia lakukan pengecekan sanad hadis. Itu metode yang pertama. Setelah dicek sanad hadis tersebut dan dihukumi dua dalil tersebut sama-sama sahih dan sama-sama kuat derajatnya, semuanya sahih, maka mereka lakukan upaya untuk thariqatul jama'. Ya, thariqatul jama'. Kata para ulama, thariqatul jama' ini lebih aulah min ihmal ahadi dalilain. Metode menjamak dalil itu lebih layak dibandingkan mengejampingkan salah satu dari dua dalil. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, kalau tidak memungkinkan dijamak dan kedua-dua hadis tersebut sahih, mereka lakukan metode at-tarjih. Metode tarjih. Mana yang lebih rajih dalam hal ini tadi. Kemudian juga baru metode yang mereka tempuh juga nasi wal mansukh, mana yang menasakh, mana yang memansukh. Yang demikian ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarah Nuzhatin Nadhar pada bab Mukhtalaful Hadis. Warraji wallahu alam huwal qaulu tsani. Pendapat yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang wahwa wujubul wudu min luhumil ibil, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya berwudu apabila mengkonsumsi daging onta, li sarahatid dalil wa quwwatihi, dikarenakan jelasnya dalil dan kuatnya dalil. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Munzir wa Ibnu Hazm wa Nawawi wa rajahu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir dan juga Ibnu Hazm dan juga Al-Imam An-Nawawi, serta pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga dari masyaikhina yang ada di negeri Yaman, Syekh Muqbil wa Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala. Beliau juga merajihkan pendapat yang demikian. Jadi pendapat yang rajih bahwasannya makan daging onta adalah pembatal wudu, sehingga tatkala seseorang ketika dia umroh misalkan di bulan Ramadan lalu dihidangi suatu daging, di sini perlu ta'akkud dia. Ya, daging apa ini tadi? Ketika dia sudah wudu, mungkin di pelataran Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ketika dia sudah wudu ada orang ngasih daging,
maka dia pastikan daging ini daging apa. Kalau seandainya daging ini adalah daging onta, boleh saja dia makan, namun konsekuensinya dia harus berwudu. Hukum asal makan daging tadi halal, namun konsekuensi dari makan daging tersebut kalau dia daging onta, maka wudunya batal. Perlu bagi dia untuk berwudu menurut pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Munzir, An-Nawawi, dan para ulama yang lainnya. Kemudian masalah berikutnya, kalau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pada Jabir bin Samurah tadi, laham itu maknanya daging, ya, daging itu daging ma'ruf dari daging onta. Namun yang dibahas juga oleh para ulama, wahal yashmal al-kabidu wattihalu, wahal yashmalu al-kabida wattihala wa ghairahu am huwa khasun bil lahmi. Apakah pembatal ini tadi yashmal al-kabida, mencakup al-kabid hati, wattihal limpa, wa ghairahu dan yang selainnya seperti al-jilid katanya mereka. Para ulama menyebutkan bagaimana dengan kulit onta, bagaimana dengan tulang onta, ya, bagaimana dengan ain matanya dan yang lainnya atau jeruan-jeruannya bukan bagian dari daging. Apakah masuk pada lafaz daging tadi dikarenakan disebutkan daging itu menunjukkan juz', ataukah meliputi khusus untuk daging saja yang membatalkan wudu? Di sini disebutkan ar-rajih wallahu a'lam annahu yashmaluhu li'annahu dakhilun fi lahmihi wal istitsna yahtaju ila dalilin. Kata penulis buku ini, pendapat yang rajih wallahu a'lam bahwasannya pembatal wudu tersebut mencakup seluruh bagian-bagian dari onta tadi, baik kulit onta, hatinya onta, kemudian limpanya, jeruannya, ususnya, matanya, dan yang lainnya, bahkan tulangnya onta itu masuk pada bagian yang disebutkan tawaddu' min luhumil ibil. Wal istisna yahtaju ila dalilin, pengecualian itu butuh kepada dalil, dan tidak ada dalil dalam hal ini tadi. Qala al-'allama al-Utsaimin fi syarhil mumti', berkata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', was-sahih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, was-sahih, pendapat yang sahih, annahu la farqa bainal habri wa baqiyatil ajza' wa dalil ala dzalik. Kata beliau, pendapat yang sahih, tidak ada perbedaan antara daging dan sisa-sisa anggota badan yang lain. Pendapat dalil akan hal tersebut adalah annal laham fi lughati syara' yashmal jami' al-ajza. Kata beliau bahwasanya daging dalam bahasa Arab itu mencakup jami' al-ajza, seluruh bagian. Bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitah waddam wa lahmul khinzir. Buktinya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan untuk kalian bangkai, darah dan daging babi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya lafaz laham itu mencakup seluruh badan. Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, falahmul khinzir yashmal kullama fi jildihi. Yang namanya lafaz lahmul khinzir itu mencakup seluruh yang ada di kulit babi tadi. Apapun yang ada, entah hatinya, entah usus babi, kulitnya babi, matanya babi, semuanya haram dimakan. Bal hatta al-jildi, bahkan kulit pun. Wa idza ja'alna tahrim fi lahmil khinzir wa huwa man'un syamilan jami'al ajza, fakadzalika naj'al al-wudu min lahmil jazur wa huwa amrun syamilan jami'al ajza.
Bimana annaka idza akalta ayya juz'in minal ibil fa innahu yantaqidu wudu'uka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila kita katakan pengharaman pada daging babi mencakup seluruhnya, seluruh bagian daging babi, meliputi kulit, jeruan, hati dan yang lainnya, wa huwa man'un, ini konteksnya larangan ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ini konteks ayat, siaknya al-man'u, mencakup seluruh bagian-bagian babi. Demikian juga kita katakan pada pembahasan wudhu, dikarenakan makan daging onta. Pembahasan wudhu dikarenakan makan daging onta adalah amrun, kata beliau, perintah, dikarenakan konteksnya perintah. Fatawaddo min luhumil ibil. Kita katakan, kata beliau, syamilan jami'al ajza, perintah ini mencakup seluruh bagian-bagian onta. Maknanya annaka idza akalta ayya juz'in minal ibil, maknanya kalau engkau makan bagian mana saja dari badan onta tadi, entah hatinya, ususnya, limpahnya, bahkan kulit dan yang lainnya, fa innahu yantaqidu wudu'uka, maka wudu'mu batal. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau menyebutkan anna fil ibil, bahwasanya pada onta tersebut ajza'an katsirah, memiliki sekian banyak bagian-bagian, qad tuqarib al-habr, terkadang mendekati mirip ke daging asnya, walau kanat ghairu dakhilatin, kalau seandainya bagian-bagian tersebut tidak masuk pada jenis onta, tidak masuk pada konteks lahmul jazur atau lahmul ibil, la bayyana dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam li ilmihi anna nas ya'kuluna al-habr wa ghairahu. Kalau seandainya misalkan kulit, limpa, usus, jeruan-jeruan tadi, matanya onta tidak masuk pada lafadz lahmul jazur atau lahmul ibil, niscaya dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam tidak menjelaskan, sebagaimana kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama, tarkul istifsal, ya, meninggalkan rincian, ya, yunazzal manzilatal umum, diposisikan manzilah kedudukan yang umum. Rasul alaihi salatu wasallam seorang nabi, tidak diperbolehkan bagi beliau untuk menyimpan suatu ilmu, bahkan tidak diperbolehkan bagi beliau untuk ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau muballigh anillahi subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan yang lain selain Nabi alaihi salatu wasallam, masih diperbolehkan ta'khirul bayan an waqtil hajah. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, kata para ulama, kesimpulannya dalam pembahasan usul fikih, Nabi alaihi salatu wasallam tidak diperbolehkan untuk ta'khirul bayan, menunda penjelasan, dikarenakan beliau menyampaikan semuanya kepada umat ini tadi. Berbeda dengan kita, terkadang kita menunda penjelasan mungkin dikarenakan takut kecaman masyarakat, terkadang takut dengan kondisi atau hal-hal yang lain. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada hal tersebut pada diri beliau, sehingga beliau tidak akan menunda suatu penjelasan. Nah, di sini Rasul alaihi salatu wasallam tidak merinci dan tidak menjelaskan. Beliau cuma menyebutkan, berwuduklah kalau kalian makan daging onta. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam tahu anan nas ya'kulunal habr wa ghairahu, bahwasanya orang-orang di zaman beliau, para sahabat dan yang lainnya, biasa mereka makan al-habr, itu daging asnya, wa ghairahu, dan selainnya, kikil, kulit dan yang lainnya, hati ataupun limpah, itu ma'ruf di kalangan para sahabat, mereka makan. Kemudian annahu laisa fi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayawanun
tataba'ad ajza'uhu hillan wa hurmatan. Alasan yang berikutnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW hewan yang terbagi-bagi anggota badannya secara kehalalan dan keharaman. Tidak ada. Tidak didapati dalam Islam ini ada hewan yang misalkan yang haram dimakan adalah kepalanya, sedangkan badannya halal, atau yang halal dimakan kakinya, badannya tidak boleh. Tidak ada dalam syariat Islam seperti ini. Kalau dia halal, halal seluruhnya. Kalau dia haram, haram seluruhnya. Wa taharatan wa najasatan. Dan juga tidak ada dalam Islam ini hewan yang terbagi-bagi juga dalam bentuk kesucian dan kenajisannya. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan taharatan wa najasatan. Wallahu alam, ana belum sempat ngecek, mungkin bisa jadi kalau zahir di sini beliau berpendapat berkaitan dengan dengan anjing, mungkin beliau berpendapat seluruhnya najis, mulai dari air liur, kulit, bulu, badan dan yang lainnya najis. Mungkin itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, dikarenakan beliau mengatakan di sini tidak ada hewan yang terbagi dari sisi suci dan najisnya. Dalam keadaan di kalangan ahli fikih, kalau antum buka syuruh kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan pembahasan air liur anjing, di situ dibahas oleh mereka para ulama apakah yang najis tersebut adalah air liurnya saja ataukah meliputi badannya anjing juga. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam. Wasalban wa ijaban, salib peniadaan dan pengwajiban. Wa idza kana kadzalik faltakun ajza'ul ibil kulluha wahidatan. Apabila kondisinya seperti itu, maka seluruh bagian-bagian onta tersebut dianggap satu bagian. Sehingga kalau konsumsi daging asnya tadi membatalkan wudhu, maka demikian juga mengkonsumsi limpa, kikil, kulit, mata, usus dan yang lainnya juga dianggap pembatal wudhu. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan di sini, wa ammal marok, adapun al marok, marok itu kuah. Misalkan seseorang memasak gulai, misalkan gulai daging onta, bagaimana hukum mengkonsumsi kuahnya tadi? Apakah dianggap membatalkan wudhu juga seperti hukum mengkonsumsi daging? Dia permasalahan cuma menghirup kuahnya saja. Faqad qala al-'allama al-Utsaimin fi Syarhil Mumti'. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau menyebutkan, fa fihi wajhun lil ashab. Pada masalah ini ada sisi pendapat dari kalangan ulama Hanabilah. Ashab di sini maknanya Hanabilah, mazhab Hanbali, dikarenakan Zadul Mustaqni' matan Syarhul Mumti' itu adalah lil Hajawi, itu matan fikih mazhab Hanbali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, annahu yajibul wudu. Pendapat ashab dari kalangan Hanabilah, mereka mengatakan wajib berwudu walaupun semata-mata ngirup kuahnya, liwujubit ta'mi fil marok, dikarenakan adanya bau atau cita rasa yang ada di kuah tersebut. Kama lau tabakhna lahma khinzir, kata beliau, sebagaimana kalau seandainya kita masak daging babi, fa inna maraqahu haram, maka sesungguhnya marok kuahnya tadi hukumnya haram. Wa hadza ta'lilun qawiyyun jiddan. Alasan seperti ini adalah alasan yang kuat sekali, kata beliau. Fal ahwat ayyatawadda, maka pendapat yang lebih ahwat, lebih hati-hati adalah seseorang berwudu tatkala mengkonsumsi kuah daging onta. Dia tidak makan daging ontanya, cuma dapat kuahnya. Juga menurut pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia juga harus berwudu.
Amma idza kanal maraq fi ta'amin, adapun kalau kuah tersebut tercampur dalam suatu makanan, dalam artian dalam bentuknya makanannya banyak, ya, makanannya banyak, kuahnya lebih sedikit, dalam artian jenis makanan lebih mendominasi. Walam yazhar fihi asarhu, dan belum nampak atau tidak nampak asar pengaruh kuah ini tadi. Contoh misalkan ada nasi 1 dandang besar, dituangkan kuah misalkan 1 sendok. Ini kan tidak nampak kan asarnya kan, tidak ada pengaruh pada nasi 1 dandang tadi. Kata beliau, fa innahu la yadur, ini tidak bermadarat. Dalam hal ini ada 2 kaidah ilmu usul fikih, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Tadi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, kalau makan kuah dianggap pembatal wudhu, ya. Alasan beliau dikarenakan tercampur rasa, cita rasa, bau onta tersebut ada pada kuah. Yang demikian ini dikuatkan dalam suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila, ya, ikhtalatoh, ya, antara sesuatu yang halal wal haram, quddimal haram, ya, didahulukan yang haram. Apabila bercampur yang haram dengan yang halal, maka didahulukan yang haram. Dalam artian ini kan pembatal wudhu, daging onta pembatal wudhu, sedangkan kuah itu bukan pembatal wudhu dan tercampur, ternyata lebih mendominan perkara yang haram ini tadi, maka didahulukan yang haram. Adapun pernyataan beliau yang menyebutkan apabila kuah tadi jumlahnya sedikit, tercampur dengan makanan, namun lam yadhhar fihi atharuhu, tidak nampak, tidak ada pengaruh pada makanan tersebut. Tadi kita contohkan misalkan nasi 1 dandang dicampur dengan kuah mungkin beberapa sendok, dan setelah diaduk dan tidak nampak kuah tersebut pengaruhnya. Apa kaidahnya ini disebutkan oleh As-Sa'di dalam qaid fiqhiyah, sesuatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, ya, diperbolehkan dalam bentuk taba', sesuatu yang dia ngikut, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan secara istiqlal. Yang disebutkan misalkan mereka berdalil dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam ketika membakar kebun Khaybar, kebun kurma orang-orang Yahudi ketika ditaklukkan, Rasul membakar kebun tersebut. Dalam keadaan, kata para ulama, di kebun tersebut memungkinkan ada hewan, ada semut, memungkinkan ada burung, memungkinkan ada hewan-hewan yang lain. Biasa, maklum, yang namanya burung suka bersarang di pohon, ada hewan-hewan di batang kurma. Rasul alaihi salatu wasallam membakar bukan niatnya untuk membakar hewan tadi, tapi beliau membakar kebun. Keberadaan hewan-hewan yang ada di situ itu tabak, ya. Sebagaimana misalkan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan seperti apabila ada obat, kata beliau, ada obat yang tercampur padanya kadar alkohol yang sedikit sekali, maka kata beliau ini tidak ada pengaruhnya, maka halal dan suci. Sama seperti misalkan air kita Sungai Musi, ya, besar seperti itu tadi, kalau kita makan tai, ya, itu hukumnya haram, najis. Tapi tidak perkara yang dipungkiri, ya, namanya Sungai Musi itu banyak kotoran, ada bangkai tikus, ada tainya manusia, ada kotoran-kotoran, dan disedot dari air PDAM, kemudian disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Mungkin sebagian kita ada yang minumnya, sebagian kita ada yang mau memakai untuk wudhu dan bersuci. Ini semua la yadur, tidak membahayakan, tidak memadaratkan. Kenapa? Dikarenakan kadarnya sedikit kotoran tadi, ya. Kemudian di sini disebutkan amal hikmah fi naqdil wudu min luhumil ibil faqadil tamasa ba'dul ulama al hikmah min dzalik. Adapun hikmah
tentang batalnya wudhu dikarenakan makan daging onta, sungguh para ulama telah berupaya mencari hikmah dari hal tersebut. Apa sih hikmahnya? Kenapa Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan memakan daging onta membatalkan wudhu? Tidak ketika memakan daging kambing, makan daging sapi dan yang lainnya, tidak. Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan pembatal wudhu, tapi daging onta disebutkan oleh Rasul sebagai pembatal wudhu. Faqal, mereka para ulama mengatakan, inna lahmal ibil syadidut ta'thir 'alal a'sab. Ya. Sesungguhnya daging onta itu sangat kuat pengaruhnya bagi otot, bagi saraf, bagi organ dalam tubuh ini tadi. Fayuhayyijuha, sehingga bisa membangkitkan, menggelorahkan bagian dalam tubuh. Walihada kana tib al-hadis yanha al-insan al-asabi anil iksar min lahmil ibil wal wudu yusakkin al-asab wa yubarriduha. Oleh karena itu, ya, medis di zaman sekarang melarang seseorang yang kena penyakit darah tinggi lah ya istilahnya, al-insan al-asabi, untuk banyak makan dari daging onta. Ya. Kenapa? Ya tadi bisa membangkitkan organ-organ tubuh yang ada di dalam ini tadi, bikin panas dan lebih kuat dia dibandingkan penyakit atau dikonsumsi daging kambing. Wal wudu yusakkin al-asab wa yubarriduha. Ya. Wudu ini tadi bisa mendinginkan, bisa menenangkan al-a'sab. A'sab itu urat atau saraf, ya, organ yang ada di dalam tubuh. Wa sawa'an kanat hadhihi al-hikmah amla. Kata penulis buku ini, beliau mengatakan penukilan dari Syekh Ibnu Utsaimin, baik perkara ini dianggap sebagai hikmah, ya. Hikmah ini namanya hikam al-mustanbatah, hikmah yang diistinbat, ya, ataupun bukan, fa innal hikmah hiya amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hikmah yang hakiki adalah perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Ta'abbudiyah. Kita tahu hikmahnya secara zahir ataupun tidak, yaitu tidak masalah. Yang jelasnya ini perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam. Lakin in alimnal hikmah, akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita tahu itu hikmahnya seperti itu, fa hadza fadlun minallahi wa ziyadatu ilmin. Ini adalah karunia dari Allah dan tambahan ilmu. Wa illam na'lam fa alaina at-taslim wal inqiyad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalaupun seandainya kita tidak mengetahui hikmahnya, kenapa Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan makan daging onta, kalaupun kita tidak tahu hikmahnya apa, kata beliau, fa alaina at-taslim wal inqiyad, maka tetap wajib bagi kita untuk pasrah dan tunduk terhadap perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikianlah yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Ya Pak Wahid.